Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanifah Nur Fitriana. Di kesempatan kali ini masih dengan modul yang sama, yaitu MTCNA Preparation dengan bab IP address dan subnetting. Di sini outline dari IP address dan subnetting, ada pengenalan IP address dan subnetting, IP public and IP private, classful and classless addressing, dan disertai kasus subnetting, konsep block subnet, konsep switch and router. Nah, di sini yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Untuk subnetting adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas IP atau IP classes. Nah, untuk IP sendiri ini dibagi beberapa kelas, yaitu ada kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, contohnya ada di sebelah kanan. Di sini terdapat dua PC. Yang di atasnya ada IP 192.168.1.1 dan sebelah kanan ada 192.168.1.2. Nah, ini bisa disebut sebagai IP address ya teman-teman. Nah, sebelahnya lagi ada prefix. Nah, prefix ini ada di bagian akhir sebuah IP address. Sebagai contoh, ini ada 192.168.1.1, prefixnya 24. Nah, selanjutnya ada IP address private dan public. Singkatnya, IP public ini merupakan IP yang digunakan SDI, internet, dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, alamat IP private juga biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, untuk di sebelah kanan, di sini sudah terdapat kelas A, B, dan C. Untuk alamatnya, untuk kelas A sendiri itu dari 10.000 sampai 10.255, 255, dan 255. Untuk kelas B ini ada 172.16.00 sampai dengan 172.31.255, 255. Terakhir ada C itu 192.168.00 sampai 192.168.255, 255. Selanjutnya, di sini juga ada IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address public sendiri adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Itu singkatnya teman-teman. Nah, untuk contohnya IP public DNS Google itu 8888 sampai dan 8844. Di sebelah kanan sudah ada contohnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada kelas A, B, dan C beserta alamatnya. Nah, di sini ada tambahan default subnet max. Untuk kelas A itu 255.000, kelas B 255.255.00, untuk kelas C ada 255.255 dan 255.0. Di bawahnya ada 5 kelas, yaitu ada kelas A, B, C, D, E. Nah, untuk nilai oktet pertama, untuk kelas A itu ada 0 sampai 127 dengan subtek max 255.000, CDR 8.
Untuk B itu 128 sampai 191. Subnet kelasnya ada 255, 255, 00. CDR-nya 16. Untuk kelas C itu 192 sampai 223. Subnet masknya 255, 255, 255, 0. CDR-nya 24. Nah, untuk D dan E ini tidak disertai subnet mask. Untuk D nilai oktetnya ada 224 sampai 239. Untuk E itu 240 sampai 255. Untuk CDR ini yang dimaksud itu prefix ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh dari masing-masing kelas. Di sini ada 90, 188, 23, 10. Itu termasuk kelas A, dan untuk 10 100, 14, 21, 188, 67, 86, 77 itu juga termasuk dari contoh beberapa kelas ini ya teman-teman. Selanjutnya masih dengan IP address classful and classless. Nah, classful addressing ini adalah pengalamatan IP berdasarkan kelas. Dan untuk classless addressing ini pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Ini untuk kelas A, B, dan C. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi. Nah, di sebelah kanan itu ada jumlah alamat host, yang dimana ada 16, 777, 214, begitupun juga yang bawahnya. Nah, itu didapatkan dari mana? Nah, untuk jumlah alamat host yang pertama itu ada 16, 777, 214 itu diperoleh dari 2 pangkat 24. Nah, 24 ini itu diambil dari prefix ya teman-teman. Berarti untuk yang ini itu untuk kelas C. Nah, jadi rumusnya ini seperti ini teman-teman. 2 dipangkatkan 24. Itu hasilnya 16, 77, 216 dikurang 2. Itu hasilnya 16, 77, 7, 2, 1, 4. Nah, ini hasilnya jadinya ini ya teman-teman. Ini ada jumlah alamat hostnya. Begitupun juga yang ini teman-teman. Untuk ini itu ada 65534 itu diperoleh dari 2 dipangkatkan 16. Hasilnya 65536 dikurang 2 jadinya 534. Begitupun juga bawahnya itu berarti ini adalah kelas A teman-teman. CBA. Selanjutnya di sini kita berjumpa dengan kasus subnetting. Di sini prefix yang sesuai dan subnet mask adalah menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Untuk IP network ini tanda alamat pada suatu jaringan LAN. LAN ini itu seperti jaringan lokal ya teman-teman. Nah, untuk IP broadcast ini tuh alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Nah, untuk range yang bisa digunakan itu ya banyak ya teman-teman. Nah, di sini kita menjumpai contohnya itu ada 12 host, 60 host, dan 100 host. Mari kita olah bersama ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebuah catatan penyelesaian teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu kita mendapati kasus 12 host 172 16 1X. Nah, untuk prefix itu kita itu juga ada rumusnya ya teman-teman. Nah, untuk prefix sendiri ini itu diperoleh dari 32 dikurang 4. Nah, pertanyaan yang bagus. 4 ini diperoleh dari mana ya teman-teman? Nah, 4 ini diperoleh dari 2 dipangkatkan dengan 4. Nah,
2 dipangkatkan dengan 2. Maaf ya teman-teman, 2 dipangkatkan dengan 2 hasilnya 4. Nah, selanjutnya ini kita mencari berarti kita mencarinya itu, nah di sini 4 dipangkatkan 2. 4 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 16. Yang dimana hasilnya itu melebihi dari host yang sudah ditentukan. Perlu diingat ya teman-teman, kalau semisal untuk mencari hasil itu tuh boleh lebih namun tidak boleh kurang. Itu ya teman-teman. Nah, 32 dikurang 4 itu hasilnya 28. Nah, kita selanjutnya akan mencari subnet max. Subnet max ini rumus itu 256 dikurang, maaf ya teman-teman, dikurang 16. Nah, 16 ini kita didapatkan dari 4 dipangkatkan 2. Itu hasilnya kan 16 ya teman-teman. Nah, selanjutnya bisa kita kurangkan jadi 256 dikurang 16 itu 240 teman-teman. Nah, subnet max-nya jadinya 255,240. Maaf teman-teman, titik 240. Nah, untuk IP networknya sendiri itu ada 0, 16. Nah, 16 itu ini ya teman-teman. Ini nih guys. Ini teman-teman nih, 16. Ini 16. Kita taruh di sebelah sini. Nah, 16 ditambah 16 itu ada 32. Nah, 32 ditambah 16 itu adalah 48. Nah, untuk IP broadcast-nya kita akan mengurangkan IP network dengan 1. Semisal di sini 16, berarti kita di sini 15. 32 menjadi 31, 48 menjadi 47. Nah, untuk IP network di sini kita menggunakannya 172. Kita berarti menuliskannya ini ya, teman-teman. 172.16.1 dan di sini kan ada X ya, teman-teman. X-nya saya nolkan, teman-teman. Nah, untuk broadcast-nya kita akan menuliskannya dahulu. Nah, 1. Nah, 0-nya di sini saya akan menuliskan IP yang pertama, broadcast pertama itu 15. Nah, selanjutnya range-nya. Untuk range saya di sini akan menggunakan 1.1. Mengapa demikian? Karena untuk 0 dan 15 ini sudah digunakan untuk IP network dan broadcast, dan ini tidak bisa digunakan lagi ya guys, ya teman-teman. Nah, di sini maka dari itu untuk range kita akan menambahkan. Berarti untuk range yang pada bilangan awal itu kita akan ditambahkan, dan untuk bilangan akhirnya itu kita akan kurangkan dengan 1. Seperti ini ya contohnya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Jadi untuk yang bilangan range awal itu tuh ditambah 1. Nah, untuk yang akhirnya itu 15, berarti bilangan ini dikurangkan 1, hasilnya ini teman-teman. Nah, untuk totalnya itu ada 16 kurang 2 sama dengan 14. Mengapa bisa demikian? Nah, 16 dikurang 2 hasilnya 14. Seperti itu totalnya teman-teman. Oke, selanjutnya ada 60 host 1011X. Nah, kita akan geledah sama-sama ya teman-teman. Sama seperti cara yang di atas, berarti 32 dikurang
Nah, di sini kita akan menggunakan angka 6. Mengapa? Karena 2 dipangkatkan 6 itu hasilnya 64, yang dimana bilangan angka 64 ini lebih dari 60. Jadi bisa ya teman-teman. Saya sudah ingatkan kalau semisal mau mencari hasilnya itu harus lebih, tapi tidak boleh kelebihan dan juga tidak boleh kurang. Nah, back to topic, 32 dikurang 6 itu hasilnya itu ada 26. Nah, subtract max-nya itu ada 256 dikurang 64 sama dengan 192. Untuk ininya berarti 255.192. Nah, untuk IP networknya berarti 0, sininya 64. Nah, selanjutnya ada 128 dan selanjutnya ada 256. Untuk broadcast-nya berarti dikurangkan masing-masing 1 ya teman-teman. 64 menjadi 63, 128 menjadi 1, 27, 256 menjadi 255. IP networknya berarti ini berarti 10 1 X-nya saya ambil dari yang pertama, yang ini teman-teman. Saya ambil ini ya teman-teman. Berarti ini 64 ya teman-teman. Nah, untuk IP broadcast-nya 10 1 berarti karena kita sudah menggunakan yang awal, kita menggunakannya yang kedua ini 127. Nah, untuk range-nya ini ya teman-teman, sama seperti yang di atas tadi. Titiknya berarti 63 sampai 10 1 1 1 2. Maaf teman-teman, ininya ditambah ya teman-teman. Maaf teman-teman, lupa. 1 2 6. Benar begitu teman-teman? Iya, benar teman-teman. Nah, untuk totalnya sendiri itu berarti 64 dikurang 2. Itu hasilnya ada 62. Nah, itu totalnya ya teman-teman. Nah, untuk private selanjutnya itu kita menjumpai kasus 192.16.1x. Nah, di sini masih sama. 32 dikurang dengan 7. Nah, 7 ini berarti 2 pangkat 7 itu hasilnya 128 teman-teman. Nah, 32 dikurang 7 itu berarti hasilnya itu 25. Nah, di sini 256 dikurang 128 sama dengan 128. Ya. Subtract max-nya berarti 255.255.128. IP network berarti 0, berarti sebelah sini itu 128. Nah, pada mentok di sini 256 ya teman-teman. Nah, ini tidak bisa dilanjut karena memang
256 ini adalah angka yang memang sudah tergolong, memang dari situ ya paten gitu, di situ ya kayak tetap gitu teman-teman. Nah selanjutnya di sini IP broadcastnya berarti dikurang 1 ya teman-teman, 127 sama 255. Nah selanjutnya IP networknya berarti 192.161. Nah, untuk yang sebelah atas di sini menggunakannya itu angka 128. Sama ya teman-teman, aslinya bingung aja saya. 192 16 1. Nah, di sininya itu ada berarti kita menggunakannya yang 255. Kita menggunakannya yang 255. Nah, untuk range-nya itu berarti 192 16 berarti 1 titik. Nah, untuk bagian atas berarti ditambah ya kan teman-teman? Ditambah ya, ditambah 1 berarti 129. Nah selanjutnya ada 192 maaf teman-teman, 16 1. Nah ini dikurang ya teman-teman, 254. Nah untuk total di sini artinya 128 dikurang 2. Hasilnya ada 126. Nah, kasus-kasus ini sudah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Dari mulai kasus yang pertama ada 12 host, sekian. Di sini ada 60 host, sekian. Kasus ketiga 100 host, dan sekian. Itulah kasus yang sudah kita selesaikan bersama-sama. Kita lanjut materinya. Di sini ada konsep blok subnet. Nah, untuk konsep blok subnet ini ada IP network, IP broadcast. Diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, di sini itu ada IPN, di sini juga ada IPB, di sini 031 itu diibaratkan sebagai ruangan. Saya akan menjadikan gedung saja ya teman-teman. Nah, untuk 0 sama 31 ini diibaratkan sebagai lantai yang pertama. Nah, 3263 ini lantai kedua, 6495 ini untuk lantai ketiga. Nah, masing-masing ini jika misalkan ada device atau baby port yang sama itu bisa berkomunikasi ya teman-teman. Namun lain halnya kalau semisal baby portnya itu berbeda. Masing-masing lantai tidak bisa saling berkomunikasi. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada itu setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Jika itunya itu kayak berbeda teman-teman. Nah, kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Seperti itu teman-teman. Lanjut, IPv4 delivery type. Nah, untuk IPv4 delivery type ini terdapat 3 ya teman-teman. 3 ini 3 jaringan komunikasi seperti itu. Untuk yang pertama itu ada unicast, one-to-one communication. Nah, apa yang dimaksud itu teman-teman? Nah, unicast ini adalah pengiriman data dari satu sumber ke satu tujuan. Itu seperti pribadi ya teman-teman. Semisal sebenarnya seperti yang di bawah ini. Itu tuh berarti satu sumber ke satu tujuan. Nah, ini sudah ditentukan ya teman-teman. Ini namanya one-to-one communication atau point-to-point. Nah, yang kedua ada multicast. Multicast ini pengiriman satu sumber ke sekelompok penerima yang telah ditentukan.
Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Ini tuh multicast teman-teman. Ini tuh satu sumber dan ini adalah 2 PC yang sudah ditentukan. Nah, sekelompok itu tuh minimal itu 2 orang ya, minimal itu 2 itu ya teman-teman. Jadinya ini tuh bisa dikatakan sebagai sekelompok. Nah, untuk yang terakhir itu ada broadcast, one-to-all communication. Nah, broadcast ini adalah pengiriman data dari satu sumber ke semua perangkat yang terhubung dalam jaringan yang sama. Jadi kalau misal jaringan berbeda, ya pastinya itu tidak bisa dapat data yang dikirimkan oleh sumbernya, teman-teman. Nah, ini seperti contohnya. Di sini ada sumber dan ini adalah perangkat yang terhubung dalam jaringan yang sama. Mereka mendapatkan data yang sama dari satu sumber. Singkatnya berarti untuk unicast itu berarti seperti satu sumber ke satu tujuan, dan untuk yang multicast itu sekelompok ya, satu sumber ke sekelompok. Nah, untuk broadcast itu berarti satu sumber ke semua perangkat yang terhubung. Lanjut teman-teman, konsep switch and router ini berarti adalah mengkoneksikan perangkat yang satu network. Seperti mengkoneksikan perangkat yang satu network, berarti dalam satu jaringan, seperti itu teman-teman. Nah, untuk router itu mengkoneksi perangkat yang berbeda network. Maksudnya berbeda network di sini itu seperti berbeda jaringan, seperti yang sudah saya katakan tadi. Seperti broadcast ini, kalau semisal tidak dalam jaringan yang sama berarti tidak bisa terhubung. Sebenarnya saja switch ini yang satu network dan router ini yang berbeda network. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal mau mengkoneksikan perangkat yang berbeda network itu kita bisa menggunakan router. Dan untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network itu kita bisa menggunakan switch ya teman-teman. Seperti itu singkatnya teman-teman. Nah teman-teman, sudah sampai di penghujung, jadi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pemberian, ada salah sedikit penjelasan, karena kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.